Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali Allah melembutkan hati-hati kita untuk menundukkan jiwa-jiwa kita dari kegemerlapan dunia untuk lebih mengedepankan perkara akhirat. Dan ini tidak luput dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada seseorang yang mampu menundukkan hawa nafsunya kecuali ada rahmat dan pertolongan Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Maka dari itu, supaya kita lebih mengenal nikmat tersebut dan sang pemberi nikmat, maka hendaknya kita melapangkan waktu untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, Al-Ghalib, yang maha pemenang, yang maha penakluk, dan An-Nasir, dan yang maha penolong. Tentu Allah Azza wa Jalla yang maha pemenang, pada zatnya tidak ada mengalahkan keindahan zat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menyamai zat Allah Azza wa Jalla. Begitu pula pada sifat dan nama-namanya. Tidak ada yang memenangkan dari sifat-sifat dan nama-nama keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan dari makna-makna yang terkandung dalam kehidupan yang berhubungan dengan nama Allah Azza wa Jalla, An-Nasir dan Al-Ghalib. Ketika kita menelaah Al-Quran, kata An-Nasir ini itu berada di beberapa tempat. Misalnya kata Allah Azza wa Jalla, wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang menjadi penolongmu. Artinya, jikalau Allah menolong seorang hamba, maka tidak ada yang mampu mengalahkannya. Ini yang harus untuk kita pahami dari makna kandungan yang ada di dalam jiwa. Kita tidak mampu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, hanya kepadanya, tidak kepada selainnya, kecuali di situ ada pertolongan Allah Azza wa Jalla yang menundukkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebaikan tersebut. Tidak ada yang mampu menolong kita untuk menerima bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, kecuali ada rahmat dan pertolongan Allah Azza wa Jalla yang melembutkan hati kita. Dan tidak ada yang mampu untuk menundukkan hawa nafsunya yang selalu mengantarkannya kepada keburukan, kejelekan, kelalaian, kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu seorang hamba ketika mengenal Allah Azza wa Jalla An-Nasir, bahwa Allah Maha Penolong, maka sirnalah kesombongan di dalam hatinya. Dia tidak sombong dengan banyaknya ibadah yang ia lakukan, banyaknya harta yang ia infakkan, tingginya kedudukan, luasnya ilmu yang Allah berikan. Dia tidak akan pernah sombong, karena semuanya tidak luput dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mampu memahami sesuatu kecuali setelah Allah menolong kita untuk memahaminya. Kita tidak mampu memberikan sesuatu, tercukupkan pada sesuatu, terhindar dari sesuatu yang membahayakan, kecuali setelah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Allah menolong seorang hamba, pasti tidak ada yang mampu mencelakakannya. Maka dari itu harus kita pahami dari makna An-Nasir, bahwa Allah Maha Penolong, agar kita senantiasa kembali kepada Allah. Jangan pernah ingin meminta tolong kepada makhluk. Dari itu selalu kita ikrarkan 17 kali di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku hanya menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ini yang harus kita ikrarkan. Senantiasa kembalikan segala urusan kepada Allah. Walaupun sekejap mata kita tidak mampu berkedip untuk melihat, untuk merasakan yang manis itu manis, yang pahit itu pahit, kecuali Allah menolong kita untuk melembutkan lidah kita. Sekali lagi, kalimat dari memahami makna An-Nasir ini
supaya kita selalu kembali kepada Allah dan menghancurkan sifat sombong di dalam hati. Bahwasanya kita tidak ada apa-apanya, kita tidak mampu berdiri, kita tidak mampu bergerak, kecuali itu ada pertolongan Allah Azza wa Jalla yang melazimkan hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersabar terhadap takdir yang Allah takdirkan. Maka dari itulah kita memahami dari makna An-Nasir, Al-Ghalib, Allah Maha Pemenang, bahwasanya Allah yang memenangkan hawa nafsu kita untuk bisa tunduk kepadanya, bukan karena kecerdasan yang kita miliki, harta yang kita genggam, kedudukan yang kita duduki. Itu semuanya bisa seseorang menggapainya, tapi tidak bisa menundukkan hawa nafsunya ketika Allah tidak menolongnya. Semoga hal ini bermanfaat, dan mohon maaf di pekan depan saya tidak bisa mengisi kajian karena saya diamanai untuk menemani Aji untuk melakukan umrah. Alhamdulillah yang dibiayai oleh kakak, dan saya juga mendoakan kepada seluruh jemaah agar tidak meninggal kecuali setelah bisa berziarah ke Ka'bah. Karena ini semoga seluruh kaum muslimin bisa merasakan kenikmatan beribadah di depan Ka'bah dan memenuhi baik dari ibadah haji maupun umrah. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah menolong kita dalam segala hal yang kita laksanakan, dan semoga Allah senantiasa menetapkan kita di atas kebaikannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.